Jadi memang tadi kita mengedukasi kepada teman-teman di bawah agar dalam pengawasan itu melakukan protokol kesehatan ketat lah. Ya, Perubahan. seketat-ketatnya gitu. Nah, terkait dengan aturan nih, gitu kan ada aturan baru ya dalam tahapan Pilkada 2020 karena ada tadi pandemi itu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Berjumpa lagi dengan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam acara Bonsai Ngobrol Santai. Untuk bonsai kali ini kita akan ngobrol santai, berdiskusi terkait pemilu, pengawasan bersama teman kita ya dari Bawaslu Kota Tangerang yang kemarin 2020 baru saja menyelenggarakan melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 dan sudah di hadapan kita Bapak Aad Satibi. Ya. Bapak Aad Satibi, Divisi Penyelesaian Sengketa. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, terima kasih juga sudah diberi kesempatan hadir di sini. Ya, sehat ya Pak Aad ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini kan kita masih pandemi, kemudian kemarin baru saja pelaksanaan Pilkada Kota Tangsel ya. 2020 saya kira sisa-sisa capeknya masih ada. Ya. Nah, bagaimana ini Pak Aad ini menjaga kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19? Nah, itu. Ya, alhamdulillah kami di Tangerang Selatan tahun 2020 yang lalu sudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan alhamdulillah secara umum bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Dan walaupun dalam keadaan sekarang kita tahu ada COVID-19 gitu ya, kami anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan berlima sampai hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan semua gitu ya. Alhamdulillah. Dan tentu saja karena keadaan yang seperti ini kita mesti betul-betul dan ekstra hati-hati dalam melakukan aktivitas kita di luar gitu ya. Pertama tentu kita harus menerapkan 3M bahkan 5M gitu. Dan mungkin agar stamina tetap terjaga ya sewaktu-waktu kita minum suplemen begitu kan, terus olahraga yang alhamdulillah saya secara pribadi setiap pagi itu ya 15 sampai 45 menit itu menyempatkan waktu untuk treadmill di rumah, dan kalau ada waktu yang cukup bersepeda setidaknya hari Sabtu dan hari Minggu kalau tidak sedang ada keperluan bersama keluarga gitu ya, dan kalau sedang tidak ada keperluan urusan kantor. Jadi ya COVID-19 ini ya nggak bisa, karena ini nggak kelihatan begitu ya Pak, nggak kelihatan, dan ya kita sendiri yang harus waspada begitu, membatasi pertemuan kita, membatasi aktivitas kita begitu, walaupun kita tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota Bawaslu sedemikian rupa baiknya gitu ya, sampai karena ada alasan COVID-19 kemudian kita membatasi kegiatan atau membatasi melaksanakan kewajiban kita gitu kira-kira. Jadi kewajiban tetap harus dijalankan, tapi kita tetap dengan menjaga protokol kesehatan kira-kira. Iya, baik. Pak Aad Satibi, jadi ini Tangerang Selatan kan kemarin salah satu dari 270 ya kabupaten kota yang menjalankan melaksanakan Pilkada 2020. Mungkin boleh diceritakan ya pengalaman menarik yang dialami ya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu Kota Tangsel
dalam Pilkada 2020 kemarin? Ya, nah ini yang kita alami, saya kira semua di yang menyelenggarakan kegiatan Pilkada 2020, suasana kebatinannya sama kira-kira begitu ya. Belum pernah ada virus yang apa namanya seperti COVID-19 gitu di tengah-tengah pilkada gitu. Jadi ya memang di satu sisi kan aktivitas kita misalnya melakukan pengawasan kegiatan kampanye, walaupun kegiatan kampanye dibatasi dalam bentuk yang dibolehkan hanya dalam bentuk tatap muka, tidak boleh rapat umum, tapi tetap interaksi itu terjadi dengan banyak orang gitu. Ada ya. Ada. Kemudian kita juga kan misalnya harus melakukan rekrutmen terhadap pengawas di tingkat TPS, melakukan rekrutmen pengawas di tingkat kelurahan, pengawas di tingkat kecamatan. Itu kan nggak lepas dari interaksi kita dengan banyak pihak gitu. Termasuk ketika kita harus melakukan kegiatan bintek itu, bimbingan teknis kepada mereka sebagai pengawas eklog. Jadi interaksi kita sebenarnya banyak. Agak sulit kita ini kalau kalau betul-betul tidak melakukan interaksi dengan banyak pihak. Tapi yang pasti kemarin memang kita sempat kesulitan begitu, karena jumlah TPS di Tangerang Selatan ini cukup banyak begitu, sementara jumlah kelurahan dan kecamatannya sedikit. Jumlah TPS-nya berapa? Jumlah TPS-nya hampir 3.000 TPS dan jumlah kelurahannya itu hanya 50 sekian, kemudian kecamatannya hanya 7 kecamatan. Tentu yang mengorganisir kan makin sedikit nih, tapi yang diorganisirnya banyak begitu. Dan kita sempat kesulitan bagaimana nih membagi untuk kegiatan misalnya bimbingan teknis pengawas TPS. Karena kan banyak nih jumlahnya begitu. Sementara kita kalau menggunakan tempat-tempat milik publik itu kan dibatasi gitu. Tempat-tempat milik publik itu dibatasi, jumlahnya hanya ya maksimal 50 begitu. Jadi ya kalau misalnya per satu kecamatan itu bisa kita lakukan dalam satu kali pertemuan, ini bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, kira-kira begitu. Jadi ya cukup luar biasa lah dinamika yang terjadi di mana di Tangerang Selatan, karena kita menghadapi pilkada pertama kali di saat pandemi. Jadi luar biasa ya ininya ya, pengalamannya ya. Baik, pilkada di tengah pandemi ya, yang memang baru pertama kali kita jalankan lah ya. Sebagai pengawas juga akhirnya harus beradaptasi dengan hal baru, aturan baru. Kira-kira strategi apa sih yang kemarin dilakukan sehingga ya boleh dikatakan alhamdulillah gitu kan, teman-teman Bawaslu Tangsel atau di kantor gitu ya, nggak ada yang terpapar atau gitu kan. Kemudian bisa menjaga teman-teman di tingkat pengawas tingkat kecamatan, kelurahan, dan pengawas TPS. Ya karena gini, kita itu berupaya karena ini kita sadar gitu. Pertama yang kita lakukan adalah membangun kesadaran bahwa pandemi COVID-19 ini nyata adanya dan mengancam kehidupan kita. Nah, karena kesadaran itu, maka kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita, menjaga protokol kesehatan itu seketat mungkin gitu ya. Dalam proses pengawasannya ya. Dalam proses pengawasannya, jadi kita hanya tidak pakai seperti orang-orang itu APD begitu apa dan lain sebagainya, tapi minimal kita pakai masker. Semua perangkat kita berikan suplemen supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Kita juga lakukan kepada mereka pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan dan TPS itu pemeriksaan rutin melalui tes antibodi gitu ya. Jadi semua itu
kita pastikan agar pada saat mereka melakukan pengawasan di lapangan itu memang mereka betul-betul dalam keadaan yang sehat gitu. Dan alhamdulillah sepengetahuan kami pengawas di tingkat lapangan itu tidak ada yang terpapar gitu. Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah tidak ada yang terpapar pada saat menjalankan tugas sebagai pengawas di tingkat Sampai hari H sampai sampai selesai. pelaksanaan selesai gitu. Dan di tahun ini juga kalau waktu pemilu kan kita dalam rentang tahapan itu ada juga yang meninggal, kemarin juga ada, cuma tidak karena kelelahan menjalankan tugas gitu. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Oke, jadi memang tadi kita mengedukasi kepada teman-teman di bawah agar Ya. dalam pengawasan itu melakukan protokol kesehatan ketat lah, Ya, gitu kan. Dengan seketat-ketatnya gitu. Nah, terkait dengan aturan nih, gitu kan ada aturan baru ya dalam tahapan pilkada 2020 karena ada tadi pandemi itu. Itu ada aturan baru, kemudian adaptasinya menjalankannya itu seperti apa? Nah, kan misalnya dalam kegiatan kampanye, justru ada satu hal yang membuat kita lebih nyaman. Misalnya dari yang sebelumnya ada ketentuan kampanye dalam bentuk rapat umum, Ya. karena ada pandemi COVID-19 ini, maka kampanye dalam bentuk rapat umum itu ditiadakan. Kita tidak bisa membayangkan tuh pada saat kampanye kerumunan sedemikian rupa orang banyak yang di situ gitu ya. Jadi dari ditiadakannya rapat umum itu tentu ya itu meringankan kita gitu. Nah, akhirnya para kandidat itu lebih banyak memilih kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka. Itu pun di dalam ketentuannya kan dibatasi hanya 50 orang, dan pada saat pelaksanaan tatap muka itu semua orang harus pakai masker, kemudian harus ada hand sanitizer, kemudian harus ada tempat cuci tangan yang airnya mengalir begitu. Ketika mereka berkumpul tetap mereka menjaga jarak begitu dan yang lain sebagainya. Jadi ya kita sebagai pengawas juga merasa ya lebih nyaman begitu dalam proses pengawasan di lapangan. Dan kita kalau melihat data dari jumlah kampanye dari awal sampai dengan hari tenang itu ada 2.669 kali kampanye yang dilakukan oleh 3 pasangan. Cukup banyak ya? Cukup banyak gitu. Itu luar biasa energi kandidat itu, dia harus satu hari itu berapa titik gitu. Kita bahkan pernah mendapatkan tembusan kegiatan kampanye itu sampai 15 kali untuk satu orang kandidat gitu ya. Satu hari atau? Satu hari. Satu hari 15 kali? 15 titik begitu. Itu Itu dari pagi sampai dengan malam. Mungkin tatap muka keliling gitu ya, belusukan gitu. Iya. Keliling tatap muka gitu. Ya. Jadi misalnya di satu tempat 20 orang, 30 orang, 50 orang dan seterusnya. Intinya 50 ke bawah. Dan dari 2.669 kegiatan kampanye untuk 3 pasangan tuh masing-masing hanya menyumbang 3 jenis pelanggaran. Jadi hanya ada 9 pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan gitu. Nah, ini juga satu hal yang luar biasa dari langkah-langkah yang tentu saja dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya Bawaslu. Tapi Bawaslu sendiri melakukan beberapa langkah, misalnya kita merangkul ketua-ketua tim sukses untuk membuat pernyataan agar pada saat kampanye tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kita juga merangkul pasangan-pasangan calon, partai politik begitu, agar kita buat forum di mana di situ kita ikrar bersama agar proses pilkada ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh warga dan masyarakat Tangerang Selatan. Jadi dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan itu, dan tentu saja semua elemen yang ada di Tangerang Selatan juga berupaya agar karena kita ini sudah diberikan kepercayaan gitu untuk melakukan pilkada. Jangan sampai ketika kita diberikan kesempatan untuk pilkada, tapi kemudian kesempatan ini tidak kita manfaatkan dengan baik gitu. Maka atas kesadaran semua pihak ini, saya kira ini kesadaran kolektif gitu,
tingkat pelanggaran sangat minim. Ini ya, berapa persen aja itu ya? Ya, bayangkan dari 2.669 kali tatap muka hanya 9 jenis pelanggaran, 9 pelanggaran, itu kan minim sekali. Itu yang dicatat Kota Tangsel ya? Itu yang tercatat dan terekam di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Kalau di tingkat kecamatan mungkin dia kan melakukan. Iya, jadi itu dari semua itu data kan. Jadi ada yang ditemukan oleh pengawas di tingkat TPS, ada yang ditemukan oleh pengawas di tingkat kelurahan, ada yang ditemukan oleh pengawas di tingkat kota, di kecamatan, ada juga yang laporan dari warga. Ini dalam masa kampanye ya? Dalam masa kampanye. Iya. Itu kan tadi artinya sosialisasi aturan dan juga pencegahan dilakukan secara maksimal. Ya. Ya, dengan melibatkan berbagai pihak lah. Ya. Nah, ini kan dalam proses tadi pengawasan, kemudian kan kita dikombinasikan dengan pencegahan protokol kesehatan ya. Itu kan berarti ada pihak-pihak lain, misalkan gugus tugas gitu ya, yang ikut pada saat kegiatan kampanye, dia juga ikut bergabung mungkin, karena untuk menjaga protokol kesehatan, apakah sudah dijalankan dengan baik atau betul? Ya, itu kira-kira. Ya, jadi yang mengawasi itu tidak hanya kita. Ya. Tidak, yang mengawasi pada saat pasangan calon itu melakukan kegiatan kampanye itu tidak hanya kita. Gugus tugas juga ada di situ. Pemerintah daerah juga selain gugus tugas ada di situ. Dari TNI, Polri juga udah pasti ada di situ begitu. Jadi semua pihak berupaya ketika misalnya ada atau ketika akan diadakan pertemuan tatap muka, ketika dikonfirmasi berapa jumlahnya, misalnya 50 orang. Nah, tempat yang disediakan itu apakah memungkinkan untuk 50 orang ketika protokol kesehatan dijalankan? Kalau jaraknya misalnya 1 meter, ini nampung nggak buat 50 orang? Nah, kalau tidak, kita sampaikan bahwa dengan tempat ini tidak memungkinkan, tidak layak untuk 50 orang misalnya. Ya, harus karena tidak memungkinkan kalau duduknya berjarak gitu. Kalau duduknya berjarak paling 30 orang. Itu kita sampaikan. Jadi selain langkah pencegahan preventif, ada juga pencegahan preemptif gitu. Jadi sebelum pada saat kegiatan berlangsung akan terjadi pelanggaran, ya kita larang gitu, kita antisipasi. Dan itu kita semua pihak, ada gugus tugas, ada TNI, ada Polri, semuanya di situ. Nah, itu berarti secara tidak langsung ada partisipasi ya dari pihak lain lah. Nah, kalau kita bicara partisipasi, ada partisipasi masyarakat nih yang memang partisipasi dalam memilih dan juga dalam pengawasan ya, bukan lembaga, ini masyarakat nih. Itu seperti apa di Tangsel itu waktu pilkada 2020? Ya, di internal sendiri kan kita punya alumni SKPP. Ada alumni sekolah pengawasan partisipatif yang 2020 itu ya, yang daring ya. Yang daring itu yang produknya Bawaslu itu, produk internal Bawaslu itu kan. Itu juga mereka ikut turut membantu dalam proses pengawasan. Ada juga elemen-elemen lain, misalnya pemantau yang didaftarkan di KPU gitu. Karena pemantau kalau untuk pemilu kan ada di Bawaslu registrasinya gitu. Ketika kalau pemilihan atau pilkada itu kan di KPU. Masih di KPU. Ada beberapa yang juga terdaftar dan ikut melakukan pemantauan di hajat pilkada Kota Tangerang Selatan gitu. Ya, untuk partisipasi masyarakat sendiri alhamdulillah kami rasakan juga cukup baik begitu ya. Jadi masyarakat tidak terlalu apatis gitu kalau melihat ada pelanggaran, minimal ada yang memberikan informasi gitu, walaupun misalnya mereka enggan untuk membuat laporan gitu. Tapi masyarakat yang memberikan informasi baik melalui jaringan media sosial yang kita miliki atau per telepon gitu, atau datang langsung walaupun mereka tidak mau ketika kita minta untuk membuat laporan gitu. Tapi dari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber itu, kita bisa jadikan itu sebagai bahan untuk ya bahan dasar lah untuk kita melakukan ya informasi awal untuk kita lakukan pendalaman lebih jauh begitu terkait dengan informasi tersebut. Dan akhirnya banyak melakukan pencegahan ya dengan informasi awal yang masuk itu ya. Ya. Jadi langkah-langkah pencegahan ya mungkin ya kalau keadaan di tempat lain juga sama pasti ya, maksudnya sama itu ketika masyarakatnya kepeduliannya lumayan, stakeholder juga kepeduliannya lumayan gitu ya, pasti
pelanggaran dan yang lain sebagainya itu bisa ditekan begitu. Terus ya Bawaslu juga ketika masyarakatnya makin dewasa kan ya kita juga makin kuat karena kita juga harus menyusun strategi dan lain sebagainya itu berdasarkan masukan-masukan tadi. Artinya memang program SKPP daring yang sudah dijalankan ada hasilnya lah ya. Oh ya pasti. Ya, karena masyarakat yang ikut, teman-teman kita yang ikut itu ikut terjun langsung di. Ada juga yang alumni SKPP itu ada juga yang jadi panitia EVO. Ada panitia. Ya. Terus ini terkait dengan tadi protokol kesehatan saya kira kan sudah dijalankan dengan ketat ya. Bahkan tim gugus tugas paling tidak selain memastikan protokol kesehatan di kampanye berjalan juga ikut mengawasi kan gitu kan. Nah ini dalam hal penanganan pelanggaran protokol kesehatan ini ada kendala nggak sih kira-kira di situ? Ya ini melibatkan banyak pihak lah ya. Tapi kita sih berupaya tetap pada aturan internal kita gitu, baik undang-undang atau Perbawaslu yang mengatur kita secara internal gitu. Di samping aturan-aturan yang lain ya tentu ya karena ini keadaan baru begitu ya kesulitan itu pasti ada begitu, tetapi atas tadi itu karena koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak juga berjalan dengan baik ya alhamdulillah sih. Kalau misalnya ketika kita berikan misalnya sanksi teguran kepada pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan ya tidak ada reaksi yang berlebihan dari pasangan calon karena mereka juga menyadari bahwa menegakkan protokol kesehatan itu sebuah keharusan yang harus mereka jalankan. Terus kemudian kalau kita misalnya minta agar pertemuan itu dibubarkan ya mereka juga pasrah dengan keputusan kita gitu. Ketika kemudian kita berikan sanksi mereka untuk tidak melakukan kampanye lagi dalam bentuk yang serupa misalnya dalam beberapa kali misalnya itu juga mereka bisa menerima. Jadi ada satu kasus yang karena tadi tim gugus tugas ya termasuk kita melanggar ini melanggar protokol kesehatan dibubarkan, ada juga. Udah beberapa kali ada. Ada termasuk yang dikasih sanksi administrasi berarti ya. Iya. Bahwa karena melanggar berarti tidak boleh melakukan kampanye berapa hari gitu. Ya, ada. Ada juga ya. Ada. Dan itu bisa berjalan dengan lancar lah gitu loh. Biasanya kita minta agar yang umum dilakukan itu pertama kalau dari sisi tempat tidak memungkinkan untuk jumlah yang sudah dilaporkan. Misalnya dia melaporkan jumlahnya 50 orang. Nah, kita cek tempat itu, ketika tidak memungkinkan kita kasih waktu. Oh, jadi sebelum acara mulai sudah kita kasih waktu, kita telepon LO-nya. Kalau nggak bisa datang kita yang datengin gitu. Jadi kita sampaikan bahwa tempat yang ditunjuk itu tidak memungkinkan jumlah orang itu. Maka silakan cari tempat yang lain. Kalau nggak, ya kita kasih surat untuk tidak dilakukan kampanye di situ ya. Situ atau ditunda besoknya begitu. Seperti itu. Kemudian terkait tadi partisipasi masyarakat, kalau saya baca itu meningkat lah ya. Dari kan pilkada 2015, kemudian ada pemilu 2019, kemudian sekarang nih pilkada 2020 ada kenaikan ya. Di pilkada 2015 itu partisipasinya ada 56%. Dan pilkada 2020 kita bandingkan antara dua pilkada aja ya. Oh, pilkada ya. Di 2020 itu ada partisipasi 60,28%. Ada sekitar 4% peningkatannya gitu. Dan saya kira ini karena berbagai faktor. Pertama, kalau kita lihat pada aspek kandidatnya misalnya di 2020 ini mungkin masyarakat sendiri memiliki lebih banyak pilihan kira-kira. Jadi itu juga yang mungkin mendorong pemilih itu lebih banyak yang datang. Karena kalau misalnya kandidat nomor satu itu Pak Sekda, wakilnya itu keponakan dari salah satu ketua umum partai politik yang nasional. Kemudian yang nomor 2 misalnya itu kan putrinya wakil presiden. Kemudian yang ketiga itu wakil wali kota yang incumbent gitu. Jadi
relatif apa namanya, kandidat-kandidat ini punya basis massa yang kuat lah di bawahnya. Dan kekuatannya dilihat seimbang gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi partisipasi masyarakat juga mungkin terdorong oleh calon-calon yang Pilihannya. dibanding 2015 mungkin lebih menarik begitu. Lebih menarik. Kemudian ini, kalau kita lihat tadi saya kira proses pencegahan dilakukan maksimal ya. Gimana sih potret dari pelanggaran yang ada nih di Pilkada 2020? Potretnya seperti apa? Kemudian dari temuan dan laporan itu seperti apa? Apakah banyak temuan, banyak laporan? Nah, untuk Pilkada 2020 ini kita bandingkan misalnya dengan Pilkada 2015. Di 2015 itu kalau tidak salah jumlah temuan dan laporan itu ada 127 temuan dan laporan, dan di 2020 ini temuan dan laporan itu hanya ada 84. Menurun begitu ya. Mungkin persenan lah ya, kurang lebih apa? Ya, mungkin juga karena masyarakat mulai menyeleksi mana yang harus mereka laporkan gitu ya. Kalau sekiranya tidak cukup bukti atau tidak kuat bukti misalnya dan lain sebagainya, mungkin mereka nggak lapor gitu. Tapi dari 84 itu masih tetap dominasinya lebih banyak dari laporan gitu. Dari laporan itu ada 72 dan temuan 72. Ya, laporan 72 dan temuan itu 12. Temuan 12. Ya, dan tadi kita sebelumnya di forum 11 sudah sampaikan bahwa dari jumlah itu ada sekitar 13 laporan dan temuan terkait dengan pelanggaran ASN gitu ya. Dan ke-13 temuan dan laporan itu semua sudah turun rekomendasinya dari ASN gitu. Jadi dari sisi persentase sih jumlah pelanggaran waktu 2015 dengan yang sekarang lebih sedikit. Saya kira dengan melihat cukup banyak kalau 70 laporan ya, kalau menurut saya 72 ya. Itu berarti partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran agak naik ya? Ya, walaupun sebenarnya kalau kita breakdown ke bawah gitu ya, dari 72 itu lebih banyak laporan itu dari sesama kandidat gitu. Jadi tim K-nya melaporkan yang lain. Ya. Jadi ya saut-sautan begitulah, lebih banyak begitu. Tapi dari masyarakat di luar di luar tim sukses atau pasangan calon juga lumayan ya. Nah, kira-kira dari 80 laporan dan temuan itu ya. Itu klasifikasi pelanggaran administrasi, kode etik, kemudian pidana, itu gimana terbaginya? Ya, yang paling banyak ya administrasi. Kemudian pidana ya. Pidana ada berapa? Nah, pidana ini cukup banyak walaupun hanya satu yang diproses gitu ya. Maksudnya diproses itu sampai di pengadilan sampai diputus gitu, sampai inkrah gitu. Itu ada satu kasus di mana seseorang membagikan uang kepada masyarakat di suatu lapangan gitu. Walaupun yang hadir di situ tidak banyak orang gitu ya, tapi dalam masa kampanye itu, proses pelaksanaan kampanye atau di luar itu? Ya, dalam durasi itulah. Durasi itu. Nah, jadi dia sih sebenarnya bukan kegiatan kampanye, tapi karena dia menyebutkan calon, dia sebagai apa sekarang dan yang lain sebagainya. Kemudian karena kan kelebihan dari undang-undang pemilihan itu tidak menyebutkan siapa yang kalau setiap orang gitu ya. Iya, setiap orang, karena di situ tuh pokoknya ketika orang itu menyampaikan visi misi atau program atau citra diri, ya itu udah bisa diberikan sanksi gitu. Tapi kalau di pemilu itu kan sempit sekali gitu. Jadi khusus sudah menyebut tim kampanye atau orang yang ditunjuk kan begitu. Kalau misalnya dia bukan peserta, bukan tim kampanye yang ditunjuk, ya dia boleh aja gitu melakukan apapun. Dan ketika kita aturannya kita cermati lagi,
tim kampanye peserta atau orang yang ditunjuk itu ya harus didaftarkan semua. Betul. Harus ada dokumennya di KPU gitu. Kalau nggak ada juga kita tetap nggak bisa proses. Ini karena aturan sanksinya setiap orang dengan sengaja gitu ya. Pokoknya ada unsurnya Masuk unsur sehingga. Kemudian terkait ini tadi pelanggaran politik ya, itu kan masuk pelanggaran tindak pidana politik uang ya. Nah kita berbicara politik uang, ini kan hal yang memang dari kita Bawaslu coba menekan semaksimal mungkin ya agar politik uang ini diminimalisir kalau dihilangkan sama sekali mungkin perlahan-perlahan ya, pelan-pelan ya. Itu gimana Bawaslu Tangsel melakukan pencegahan ya terhadap praktek politik uang itu? Ya, di samping kita melakukan kampanye gitu ya, kampanye tolak politik uang, kemudian laporkan gitu kalau menemukan ada praktek politik uang dan seterusnya gitu. Melalui media yang ada, ya kita juga melakukan penguatan dengan koordinasi lintas sektoral gitu ya. Dan itu juga melakukan sosialisasi ke bawah gitu, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tapi juga banyak pihak lain termasuk juga pemerintah daerah, TNI, Polri gitu ya. Itu terlibat dalam proses sosialisasi terkait dengan politik uang ini gitu. Jadi kita juga bahkan sempat melakukan deklarasi anti politik uang. Kita bikin satu kampung gitu, kampung anti politik uang gitu. Jadi harapan kita di kampung itu tidak terjadi praktek politik uang seperti yang kata orang terjadi di banyak pemilu gitu ya. Di banyak pemilu katanya ada politik uang dan lain sebagainya. Tentu ya kita berharap dengan berbagai campaign kita, dengan berbagai sosialisasi yang kita lakukan, dengan berbagai koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder, itu bisa menekan politik uang. Memang ya tadi itu kalau kita hilangkan kan nggak mudah begitu ya. Tapi ya tetap tolak uangnya, laporkan orangnya, kira-kira begitu tagline kita. Ya, artinya kita sudah maksimal lah ya, meminimalisir tadi terjadinya politik uang. Dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga terus ya untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Nah, mungkin terkait evaluasi dan rekomendasi terhadap tadi pelaksanaan Pilkada 2020 dan pengawasan yang sudah kita lakukan, itu kira-kira seperti apa? Ya memang masih ada lah, termasuk yang tadi itu. Kita kan punya PR karena istilahnya tidak bisa nasi mansu gitu. Jadi tidak bisa saling meniadakan ini antara Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10 gitu. Keduanya berlaku gitu, dan nanti kita akan menyelenggarakan kegiatan dengan payung kegiatan yang dalam waktu yang bersama, tapi payung hukumnya berbeda gitu. Di 2024 gitu. Kita akan melakukan pilkada dan pemilu serentak. Nah, payung hukumnya kan berbeda gitu, dan itu akan ada satu suasana yang menarik di sana gitu. Dalam satu waktu ada hajat, tetapi regulasinya berbeda gitu. Nah, kita misalnya nanti mungkin pastilah akan ini harus betul-betul paham isi dua undang-undang itu gitu, supaya kita nggak salah nih dalam praktek atau penerapannya di lapangan. Seperti tadi tuh, kalau di dalam pemilu kan kalau dia tidak tercatat sebagai peserta atau orang yang ditunjuk oleh peserta, maka dia bebas kan mau melakukan politiknya, nggak bisa dijerat gitu, karena di peraturannya memang sudah begitu. Tapi kalau di pilkada ya siapa saja, setiap orang gitu. Nah, artinya si peserta sendiri juga mesti hati-hati begitu. Jangan sampai apa yang dilakukan di pemilu karena masyarakat ya bukan peserta. Jangan sampai masyarakat misalnya pada saat pemilu dia bagi-bagi, kemudian pada saat pilkada bagi-bagi juga. Karena pada saat pilkada pasti kena gitu. Karena
ketentuannya setiap orang tadi itu. Nah, terus ya aturan-aturan yang lain misalnya soal durasi penanganan pelanggaran itu kan berbeda antara pemilu dengan pemilihan. Nah, kita juga sebagai penyelenggara harus hati-hati jangan sampai kita melewati limit waktu yang sudah disiapkan, yang sudah ditentukan. Karena limitasi waktu, kalau misalnya kita melebihi limitasi waktu kan kadaluarsa. Jadi jangan sampai juga kita juga lupa gitu terhadap ketentuan-ketentuan seperti itu. Ya mungkin nih terakhir nih Pak Satyo. Tadi bicara pemilu dan pilkada, pemilu dan pilkada serentak 2014. Yang wacana sekarang gitu kan, tahapan awalnya kemungkinan Maret 2022 ya. Ini kesiapan kita semua, mungkin kesiapan Bawaslu Tangsel menghadapi hal itu. Apa yang sekarang sedang dipersiapkan? Kita kan punya waktu sampai setidaknya sampai bulan Februari 2022. Nah, jadi sampai dengan Februari 2022 ini kan kesempatan kita untuk menyusun perencanaan yang matang menyambut pemilu serentak gitu di tahun 2024 yang tahapan itu akan dimulai di bulan Maret 2022. Ya pasti peningkatan kapasitas atau capacity building kita di anggota gitu, kemudian di teman-teman staff gitu, itu kita upgrade gitu ya. Kemudian juga ya perencanaan strategis lain gitu, karena keadaan 2024 ini belum pernah kita temukan gitu. Hal baru lagi gitu. Kalau sekedar pemilu saja kita sudah pernah temukan di 2019, tapi kalau ini kan akan ada waktu di mana tahapan pemilu dengan tahapan pemilihan itu beririsan, saling beririsan. Dan ini waduh, ini butuh ekstra kita gitu. Ya tentu dan kita juga berhadapan bukan hanya dengan itu gitu, berhadapan misalnya dengan di kelembagaan kita, misalnya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, itu kan akan mengalami pergantian antara tahun 2002 dan 2023 ini. 2023 untuk Bawaslu Kota ya. Nah, 2023 untuk Bawaslu Kabupaten Kota gitu. Nah, mungkin ya kalaupun ada proses ada proses pergantian, misalnya ada rotasi gitu atau berganti gitu orangnya, tentu harus orang yang kira-kira menurut pandangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI atau tim seleksi, orang ini kalau menghadapi pemilu 2024 yang kompleks itu kira-kira bisa gitu, energinya cukup gitu, mampu gitu. Jadi ini harus betul-betul juga diperhatikan. Jadi dan itu ada proses seleksinya pada saat tahapan sudah berjalan. Nah itu juga satu keadaan yang kita mesti antisipasi agar tidak sampai jangan sampai nanti 2024 nggak siap lah gitu. Ya secara internal Bawaslu Kota Tangerang Selatan mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk pilkada 2024. Baik. Terima kasih waktunya sama-sama atas obrolan santai kita hari ini. Terima kasih juga atas undangannya. Saya kira kita semua Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia siap ya melaksanakan, harus siap, pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, Siap. sebelum kita tutup diskusi ini, kita bersama-sama mengucapkan tagline Bawaslu ya. Siap. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan. Kita hitung 3 kali. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih Sama-sama. sekali lagi atas waktu dan kehadirannya. Baik, sahabat bonsai Bawaslu Jakarta Timur, demikian diskusi kita dengan salah satu anggota Bawaslu Tangerang Selatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.